Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arif Saifuddin. Kali ini saya akan membahas mengenai seputar pengemudi ya. Jadi hal-hal yang harus diketahui oleh seorang pengemudi. Nah, kali ini bahasan kita pada ini ya, indikator engine brake ya. Nah, normalnya ya indikator ini nyala ketika hand remnya kita tarik ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini turun ya. Kalau ini kita tarik nyala ya. Kalau ini turun seperti ini berarti mati ya. Ya, mati ya, tidak nyala ya. Nah, kalau ininya kita tarik ya. Nah, seperti ini berarti indikatornya nyala ya. Nah, seperti ini nyala. Posisi tadi sudah ditarik ya. Itu normalnya seperti itu teman-teman. Nah, tapi bisa jadi ini nyala ya, ini nyala tapi handbrake-nya tadi handremnya sudah posisi turun. Bisa jadi itu nyala ya. Kalau terjadi trouble. Nah, yang menyebabkan ini nyala itu apa ya? Satu ya, adalah switch di handremnya sendiri ya. Nah, di sini di switch handremnya sendiri ya. Jadi ketika ini tarik ke atas ya, switchnya narik ya, lampunya di depan tadi nyala. Kalau ini turun ya, berarti tidak tertarik switchnya, maka lampu mati. Namun begitu bisa saja ketika ini turun, switchnya tidak tertarik, tidak bekerja dengan normal ya, maka lampu tetap nyala. Bisa jadi ya, ini itu yang pertama ya. Yang pertama ya, kaitannya dengan switch ya. Yang pertama kaitannya dengan switch yang ada di sini. Jadi areanya ya tidak jauh-jauh dari sini ya. Kalau yang handremnya ada di depan ya, misalnya di sini ya, kadang ada mobil yang handremnya di sini, berarti switchnya tidak jauh-jauh dari area handremnya tadi ya. Nah, kalau ini di sini berarti switchnya ya areanya di sini, di area dalam sini. Nah, saya tidak akan membahas yang mengenai switch yang di sini ya. Nanti kita dibahas di bab lain ya, ketika ada perbaikan switch seperti itu. Nah, karena ini switch yang di sini saya anggap tidak berbahaya teman-teman ya. Kaitannya hanya akan menyalakan lampu indikator saja, tidak berpengaruh pada pengereman ya, seperti itu kan. Kalau pengereman kan terasa ya, kalau misalkan handremnya masih tertarik seperti ini, mobil jalan kan tetap ada terhambat ya, agak gereng sedikit ya. Nah, kan kerasa. Nah, kalau seperti ini sudah lepas, terasa remnya sudah bebas kok lampunya masih nyala, kemungkinan pertama adalah switch yang di sini bermasalah. Nah, kalau switch yang di sini bermasalah itu tidak begitu berbahaya ya. Saya ulangi lagi, ini kaitannya hanya dengan lampu indikator. Nah, kemudian kalau switchnya di sini tidak bermasalah, bisa jadi switch yang ada di depan ya, switch yang ada di area area pengeremannya ya, di master remnya ya. Nah, kita coba ke master remnya ya. Nah, ini master remnya ya. Jadi posisi switchnya ini di dalam ya. Kita buka. Nah ini teman-teman. Nah, itu terlihat teman-teman ya, switchnya ya, switch remnya switch indikator remnya di sini ya. Jadi ketika ini minyaknya kan ada batas atas dan batas bawah ya, mic-nya. Nah, kalau misalkan minyaknya habis turun melewati batas bawah ini, maka switchnya akan ikut turun ya, akan menempel. Nah, ini kan ada kabelnya ya. Nah, makanya lampu akan menyala ya. Nah, saya coba ambilkan yang sudah dilepas ya, yang tidak ada minyak remnya, biar menjelaskannya gampang. Nah, ini kondisi master rem ya, yang sudah terlepas teman-teman. Jadi di sini ya, ini kabel switchnya, ini batas bawah min, batas atas max untuk minyaknya ya. Nah, jadi switchnya ini di dalam teman-teman. Nah, terlihat ini ya, ini ya. Jadi ini kalau kena minyak dia akan terangkat naik ya, terangkat naik, karena ini
sifatnya seperti pelampung ya. Jadi ketika terangkat ada minyaknya di sini, dia akan terangkat naik ya, maka tidak menempel switchnya. Nah, tapi ketika minyaknya mulai habis, turun melewati ini min ini ya, batas bawah ini ya, dia akan tidak berada di titik paling bawah, akan menempel switchnya ya, maka lampu akan menyala. Nah, kita cek ya, ini contohnya ini sudah nggak ada minyaknya, berarti berada di batas paling bawah. Kita cek ya pakai multi. Oke, kita nyalakan multinya ya pada kondisi ohm ya atau hambatan. Nah ini sudah berada pada bawah ya, saya ulangi karena tidak ada minyaknya ya. Nah, kita cek ya, ini switchnya berarti sudah nempel teman-teman, sudah terhubung ya, bisa kita perhatikan di sini ya. Nah ini ya, di posisi multinya kita perhatikan ya, kurang kenceng ini sobat. Nah itu terlihat teman-teman ya, 00 0,1 ya, 0,3 ini karena nggak kenceng ya nekannya. Nah ini ya, jadi berarti switchnya terhubung kalau seperti ini ya, karena dia berada di paling bawah kalau minyaknya habis ya. Nah kalau berada di atas ini kita karena nggak ada minyaknya ya, kalau di mobil berada di atas seperti tadi di sana ya. Nah ini untuk simulasi saja, berarti kita untuk simulasi ya, berarti ini kita balik ya, kita balik seperti ini, berarti ini kan ketika kita balik ini switchnya naik ke atas ya, berarti tidak nempel dengan bagian switch bawahnya ya. Ini kita balik ya. Nah seperti ini, seolah-olah kalau kondisi seperti ini berarti posisi minyak masih banyak ya. Nah kita cek ya, nah, tidak nyala teman-teman ya, masih ini indikator multinya ya seperti ini, berarti tandanya tidak ada hubungan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau lampu handbrake-nya nyala, dua kemungkinan, satu di switch handremnya ya, yang kedua di switch ini. Nah kalau yang di switch ini ya, kita harus cek ya, kenapa ini kok bisa sampai turun, berarti kan minyaknya habis. Kalau minyaknya habis berarti ada dua kemungkinan ya, kampas remnya habis ya, sudah menipis jadi pistonnya menekan maka minyak turun, atau opsi kedua yaitu ada sil-sil, ada bagian-bagian jalur olinya ada yang bocor, maka olinya habis seperti itu. Nah ini berbahaya teman-teman ya untuk berkendara ya. Jadi kalau misalkan berkendara ya lampunya kok nyala ya, kita cek langsung ke sini ya, lampu handbrake-nya nyala, kita langsung lari ke bagian ini saja ya. Kalau misalkan kok ininya masih di titik tinggi ya, berarti itu di switch handrem, tidak masalah ya, kita pakai, kita perbaiki nanti sambil jalan ya, nggak masalah. Nah tapi kalau yang bermasalah di sini ya jangan dipaksakan untuk dipakai, langsung cek dulu ya, langsung cek dulu, bawa ke bengkel ya, pastikan bagian mana yang yang menyebabkan olinya habis tadi, apa kampas remnya yang sudah mau habis ya, atau ada jalur olinya yang rembes, bisa silnya yang sobek ya, atau mungkin jalur-jalurnya enggak, intinya ada oli yang bocor ya, seperti itu ya. Nah itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.